Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Shodika Fadilah dengan NPM 2314071056 dari tab B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar 4 tak. Jadi di slide pertama pendahuluan ada pendahuluan dari motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak adalah jenis mesin pembakaran internal yang bekerja melalui 4 langkah atau siklus untuk menghasilkan tenaga. Mesin pembakaran yang umum digunakan pada kendaraan bermotor seperti motor, mobil, dan alat berat. Prinsip kerjanya dibagi menjadi 4 tahap utama yang dikenal sebagai langkah hisap, kompresi, pembakaran atau usaha, dan buang. Untuk slide selanjutnya yaitu ada latar belakang dari mesin motor 4 tak. Nah, di sini terdapat foto dari mesin motor 4 tak. Motor bakar 4 langkah atau yang lebih dikenal sebagai mesin 4 tak adalah jenis mesin pembakaran yang mengalami 4 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. Keempat langkah tersebut melibatkan langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Mesin 4 tak umumnya digunakan dalam berbagai kendaraan seperti mobil, sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, dan alat berat. Tujuan penggunaan mesin 4 tak antara lain untuk menghasilkan gas emisi yang lebih ramah lingkungan dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. 4 langkah mesin motor 4 tak. Yang saya jelaskan tadi, mesin motor 4 tak itu ada 4 langkah. Yang pertama itu langkah hisap. Nah, di langkah hisap ini ada prosesnya. Yang pertama, proses pada langkah ini piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke TMB. Kepala piston turun, katup hisap terbuka, dan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar atau silinder. Tujuannya yaitu mengisi silinder dengan campuran udara dan bahan bakar yang akan digunakan untuk pembakaran. Durasinya yaitu 1 langkah turun piston. Ilustrasi sederhananya, piston menarik udara dan bahan bakar ke dalam silinder, mirip seperti ketika kita menghisap udara dengan menggunakan sedotan. Di sini ada gambar dari langkah hisap. Yang kedua itu ada langkah kompresi. Prosesnya, setelah campuran udara dan bahan bakar masuk, piston mulai bergerak dari TMB kembali ke TMA. Sedangkan katup hisap dan katup buang tertutup rapat. Selama piston naik, campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder dikompresi menjadi volume yang lebih kecil. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan tekanan dan suhu campuran udara dan bahan bakar sehingga pada saat pembakaran terjadi, energi yang dihasilkan lebih besar dan lebih efisien. Durasinya atau waktunya itu 1 langkah naik piston. Nah, untuk ilustrasi sederhananya yaitu bayangkan saja jika menekan sebuah pompa dengan tangan. Ketika kita menekannya, udara di dalam pompa menjadi terkompresi dan padat. Dan di sini ada gambar atau foto dari langkah kompresi. Yang ketiga itu ada langkah kerja atau usaha. Prosesnya yaitu pada saat piston mencapai TMA, busi menyala dan membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah terkompresi. Pembakaran ini menyebabkan ledakan kecil yang menghasilkan energi termal, mendorong piston turun dengan kekuatan besar dari TMA dan ke TMB. Tujuannya yaitu langkah ini adalah inti dari siklus pembakaran karena menghasilkan tenaga yang akan digunakan untuk menggunakan kendaraan. Durasinya yaitu 1 langkah turun piston. Ilustrasinya yaitu seperti kita balon yang ditiup kemudian dilepaskan. Udara keluar dengan cepat dan balon bergerak pas piston didorong oleh tekanan dari hasil pembakaran. Yang keempat itu ada langkah buang. Prosesnya yaitu setelah piston didorong ke TMB oleh tenaga pembakaran, ia kembali bergerak ke atas. Katup buang terbuka dan gas sisa pembakaran yang ada di dalam silinder dikeluarkan melalui katup buang ke knalpot. Pada akhir langkah ini, katup buang tertutup dan siklus dimulai kembali dari langkah hisap. Tujuan dari langkah buang ini yaitu membersihkan silinder dari gas buang agar siap untuk siklus berikutnya atau kembali ke
Langkah pertama yaitu langkah hisap. Ilustrasi sederhananya yaitu seperti ketika kita meniup lilin. Gas atau udara sisa dikeluarkan dari silinder melalui knalpot. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut dari 4 langkah tadi. Seluruh proses ini melibatkan 2 putaran penuh poros engkol yang menyelesaikan satu siklus pembakaran. Setiap putaran poros engkol menggerakkan piston ke atas dan ke bawah, sehingga dalam satu siklus 4 tak, piston bergerak ke atas dan ke bawah sebanyak 4 kali. Penjelasan lebih lanjut dari 4 langkah tadi yaitu 1. Langkah hisap, piston turun, udara dan bahan bakar masuk. 2. Langkah kompresi, piston naik, campuran udara dan bahan bakar dikompresi. 3. Langkah pembakaran, piston didorong turun oleh pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Yang keempat itu langkah buang, yaitu piston gas buang keluar dari silinder. Di sini ada nama-nama komponen dari motor bakar 4 tak. Dan di sini ada gambarnya, yaitu yang pertama itu ada klep untuk masuk atau untuk langkah hisapnya, yaitu untuk penutup klep, saluran hisap, blok silinder, pendingin silinder, blok mesin, wadah oli, genangan oli, kruk as, stang leher dengan krepkin bagian dari stang leher, dan di sini ada M piston, L yaitu saluran buang, K besi, dan J klep buang. Di sini saya akan menjabarkan dari beberapa komponen dari motor bakar 4 tak. Yang pertama itu ada silinder, tempat proses pembakaran berlangsung. Yang kedua itu ada piston, bagian yang bergerak naik turun. Yang ketiga kepala silinder, menutup silinder dan mengandung katup. Yang keempat katup, mengatur aliran gas masuk dan keluar. Yang kelima itu ada crankshaft, mengubah gerakan piston menjadi gerakan putar. Yang keenam itu ada camshaft, mengendalikan buka tutup katup. Yang ketujuh itu sistem pelumasan, mengurangi gesekan dan mendinginkan mesin. Dan yang kedelapan itu ada karburator yang menyediakan campuran bahan bakar dan udara. Dan yang kesembilan itu ada sistem pendinginan, mengatur suhu agar menjadi dingin dan biasanya dengan air atau udara. Nah, di sini ada kelebihan motor 4 tak dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihan motor 4 tak, efisiensi bahan bakar. Nah, di sini maksudnya itu ya agar motor 4 tak cenderung lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan motor 2 tak, karena setiap pembakaran menghasilkan lebih banyak tenaga per siklus. Untuk kelebihan selanjutnya yaitu emisi lebih rendah. Mesin 4 tak menghasilkan emisi yang lebih sedikit karena pembakaran lebih bersih. Untuk kelebihan selanjutnya itu daya tahan lebih lama karena proses kerja yang lebih stabil dan pendinginan yang lebih baik. Mesin 4 tak cenderung lebih tahan lama dan memerlukan perawatan yang lebih sedikit. Nah, untuk kekurangannya yaitu kompleksitas, yaitu mesin 4 tak lebih kompleks karena memiliki lebih banyak komponen seperti katup dan sistem kontrol katup. Biaya produksi dan perawatan, karena desain yang lebih rumit, biaya produksi dan perawatan motor 4 tak biasanya lebih tinggi dibandingkan motor 2 tak. Nah, di sini ada kesimpulan dari mesin motor kesimpulan mesin motor bakar 4 tak tadi. Yang pertama itu tadi ada prinsip kerjanya, yaitu motor bakar 4 tak beroperasi melalui 4 langkah utama. Yang pertama itu langkah hisap, kompresi, dan langkah usaha dan buang yang terjadi dalam 2 kali putaran poros engkol. Dan yang kedua, kesimpulan kedua itu ada efisiensi dan kinerja. Motor 4 tak umumnya lebih efisien dibanding motor 2 tak. Dalam hal pembakaran bahan bakar, menghasilkan tenaga lebih stabil dan memiliki umur mesin yang lebih lama. Yang kesimpulan yang ketiga itu ada aplikasi, digunakan secara luas pada kendaraan bermotor seperti mobil, motor, dan beberapa jenis mesin industri karena kinerjanya yang stabil dan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Untuk kesimpulan keempat, yaitu keunggulan dari motor bakar 4 tak itu tadi, yaitu
Pertama, pembakaran lebih bersih, lebih ramah lingkungan karena gas emisi buang yang lebih sedikit, memerlukan lebih sedikit perawatan dibanding motor 2 tak. Dan untuk kesimpulan terakhir yaitu kelima, kekurangan desain lebih kompleks dan lebih berat, harga perawatan dan produksi yang lebih tinggi dibanding motor 2 tak. Yaitu sekian dari presentasi saya dari materi mesin motor bakar 4 2 tak. Saya Sodik Al-Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodik Al-Fadilah dari TP dengan NPM 2314071056. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem kelistrikan. Pengertian dari sistem kelistrikan itu ada dua. Yang pertama itu ada sistem pendinginan dan kelistrikan. Pada motor bakar, dua komponen penting yang berperan dalam menjaga kinerja dan efisiensi mesin. Sistem pendinginan bertujuan untuk menjaga suhu mesin agar tetap dalam rentang optimal, mencegah panas berlebih yang dapat merusak kemanan mesin. Pendinginan dapat menggunakan udara atau cairan seperti air atau coolant. Sementara itu, sistem kelistrikan pada motor bakar berfungsi untuk menghidupkan mesin, mengatur pengapian, serta mendukung berbagai sistem tambahan seperti penerangan dan sistem pengisian daya. Keduanya bekerja secara sinergis untuk menjaga mesin beroperasi secara efisien dan handal. Nah, di sini ada sejarah dari sistem kelistrikan motor. Awal tahun 1880-an, ketika mobil pertama kali diperkenalkan, sistem kelistrikan masih sangat sederhana. Beberapa kendaraan menggunakan akumulator atau baterai untuk menyuplai daya. Pengembangan sistem pengapian pada tahun 1900-an yaitu penemuan sistem pengapian listrik yang lebih efisien. Nah, di sini sudah terdapat kemajuan sedikit, itu seperti listrik yang lebih efisien seperti pengapian busi, memungkinkan mesin bensin untuk beroperasi dengan lebih baik. Yang selanjutnya itu adalah lampu dan aksesoris. Pada tahun 1920-an, sistem kelistrikan berkembang dengan penambahan lampu depan, lampu belakang, dan aksesoris lainnya. Alternator mulai menggantikan generator sebagai sumber daya listrik. Selanjutnya ada inovasi modern pada tahun 1970-an hingga kini dengan berkembangnya teknologi elektronik seperti sistem injeksi, bahan bakar, dan kontrol emisi. Sistem kelistrikan menjadi semakin berkembang pesat dengan penggunaan komputer dan dalam manajemen mesin yang umum memungkinkan pengendali yang lebih efisien. Nah, di sini ada juga sejarah sistem pendinginan motor. Awal mula 1880-an, mesin pertama tidak dilengkapi dengan sistem pendinginan yang efisien. Sebagian besar menggunakan sistem pendinginan udara yang seringkali tidak memadai. Sistem pendinginan cair pada 1900-an. Penemuan sistem pendinginan cair yang menggunakan radiator dan pompa air memberikan efisiensi yang lebih baik dalam menjaga suhu mesin. Sistem ini menjadi standar pada banyak kendaraan. Inovasi pada tahun 1920-an sampai 1950-an. Pengembangan bahan pendingin dan desain radiator yang lebih efisien. Mobil-mobil mulai menggunakan termostat untuk mengatur suhu mesin dengan lebih baik. Era modern dari tahun 1970-an hingga kini, sistem pendinginan sudah mulai canggih dengan pengembangan teknologi seperti radiator berbasis elektronik dan sistem pendinginan dapat menyesuaikan dengan kondisi berkendara. Nah, di sini ada komponen utama dari sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada aki sebagai baterai. Yang kedua itu ada alternator, motor starter, sistem pengapian, sistem penerangan, sistem pengisian, kiprok, generator, sistem kabel dan konektor, sistem kontrol elektronik ECU, dan sistem sensor dan aktuator. Selanjutnya di sini ada cara kerja sistem motor kelistrikan. Yang pertama, baterai. Baterai itu menyediakan daya listrik saat mesin mati. Digunakan untuk menyalakan motor
starter dan komponen elektronik seperti dasar seperti lampu dan sistem keamanan. Sistem starter. Motor starter menggunakan daya dari baterai untuk memutar mesin hingga hidup. Alternator. Setelah mesin menyala, alternator menghasilkan listrik untuk mengisi baterai dan menyuplai daya ke semua komponen hingga elektronik kendaraan. Selanjutnya ada fuse dan relay, melindungi sistem kelistrikan dari kelebihan arus dan mengontrol distribusi daya ke komponen besar seperti lampu dan klakson. Nah, di sini ada contoh dari gambar sistem kelistrikan, yang di sini ada switch rem kanan, ada kunci kontak, ada switch rem kiri, dinamo starter, relay starter, aki, CDI. Yang selanjutnya itu ada sistem pendinginan. Secara sistem pendinginan kendaraan telah mengalami evolusi yang signifikan dari sistem pendinginan udara sederhana hingga sistem pendinginan cairan modern yang lebih efisien dan kompleks. Inovasi seperti antifreeze, kipas elektrik, termostat, dan sistem pendinginan tertutup telah memberikan peningkatan besar dalam hal efisiensi dan keandalan. Dengan kemajuan teknologi kendaraan listrik dan hybrid, sistem pendinginan akan terus berkembang hingga menghadapi tantangan baru yang lebih dengan baterai dan motor listrik. Di sini ada cara kerja sistem pendinginan. Yang pertama itu saat mesin mulai bekerja, suhu akan naik akibat proses pembakaran. Yang cara kerja yang kedua itu ada coolant yang bersirkulasi di sekitar mesin akan menyerap panas tersebut. Yang ketiga ada coolant panas kemudian dipompa ke radiator, di mana panasnya akan dilepaskan ke udara melalui kisi-kisi radiator. Yang keempat itu ada kipas pendingin, dapat membantu mempercepat proses pendinginan terutama ketika kendaraan berhenti atau berjalan lambat. Yang kelima itu ada coolant yang telah didinginkan kembali mengalir ke mesin yang menyerap panas lebih lanjut. Komponen utama dari sistem pendinginan yaitu ada radiator. Radiator itu komponen utama yang terdiri dari pipa kecil dan bak penampungan air pendingin. Radiator itu berfungsi mendinginkan suhu air pendingin yang menyerap panas dari mesin. Komponen utama yang kedua itu ada kipas radiator. Komponen ini berfungsi memberikan aliran udara ke radiator. Komponen yang ketiga itu ada pompa air. Komponen yang berfungsi memompa coolant yang sudah dingin ke blok mesin, silinder, dan kembali ke radiator. Yang keempat itu ada komponen termostat. Komponen yang berfungsi mengatur sirkulasi air pada pendinginan mesin. Termostat hanya akan bekerja ketika mesin sudah mencapai suhu tertentu. Yang komponen kelima itu ada tutup radiator. Komponen ini berfungsi menjaga kestabilan tekanan pada radiator dan meningkatkan titik didih air. Dan komponen selanjutnya itu ada tangki cadangan radiator dan oil cooler. Komponen oil cooler ini komponen yang berfungsi untuk mendinginkan oli mesin. Di sini ada gambar sistem komponen pendinginan. Termostat itu berada di dalam sini. Dan ini ada radiator, kipas. Tipe sistem pendinginan. Nah, sistem pendinginan itu ada beberapa tipe. Yang pertama itu ada pendinginan udara. Cara kerja dari sistem pendinginan udara ini menggunakan aliran udara alami atau bantuan kipas untuk mendinginkan mesin. Pada mesin ada sirip-sirip logam yang dirancang untuk memperluas permukaan sehingga udara dapat menghilangkan panas dari mesin. Kelebihan dari tipe sistem pendinginan udara ini lebih sederhana karena tidak membutuhkan komponen tambahan seperti radiator dan cairan pendingin. Biaya perawatan lebih rendah. Kurangannya itu efektivitas pendinginan kurang dibandingkan pendinginan cairan, terutama pada suhu lingkungan yang sangat tinggi atau saat kendaraan berjalan lambat. Tipe sistem pendinginan yang kedua itu ada pendinginan cairan. Nah, cara kerja dari pendinginan cairan bekerja dengan menggunakan cairan pendingin, biasanya campuran air dan antifreeze.
yang bersirkulasi di dalam mesin. Cairan ini menyerap panas dari mesin dan kemudian dialirkan ke radiator, di mana panas dilepaskan ke udara. Kelebihan dari tipe sistem pendinginan cairan ini, yang pertama itu ada pendinginan lebih efisien dan stabil dibandingkan dengan pendinginan udara. Lebih cocok untuk kendaraan modern yang memiliki mesin berperforma tinggi. Kekurangannya yaitu sistem lebih kompleks karena melibatkan banyak komponen seperti radiator, pompa air, termostat, dan lain-lain. Biaya perawatan lebih tinggi karena cairan pendingin perlu diganti secara berkala. Terima kasih, sampai di sini presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodik Alfadilah dari tab B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pembakaran bahan bakar bensin dan solar pada mata kuliah motor bakar. Nah, yang pertama itu ada materi tentang sistem pembakaran bahan bakar bensin. Pengertiannya, sistem pembakaran atau bahan bakar merupakan bagian vital dari kendaraan dengan fungsi yang sangat penting. Nah, secara umum, sistem ini berfungsi untuk menyimpan bahan bakar dan menyalurkannya ke seluruh bagian mesin. Selain itu, sistem ini juga mengaburkan bahan bakar agar tercampur dengan udara. Yang lebih menarik dari sistem ini, mampu mengatur rasio antara bahan bakar dan udara pada berbagai beban kecepatan, sehingga jumlah campuran yang disuplai selalu tepat meskipun dalam kondisi yang berbeda. Sistem pemberian bahan bakar bensin adalah rangkaian komponen yang mengalirkan, menyimpan, dan mengatur campuran udara dan bensin yang diperlukan untuk proses pembakaran dalam mesin pembakaran dalam. Nah, di sistem pembakaran bahan bakar bensin ini terdapat banyak komponen utama. Yang pertama itu ada tangki bahan bakar. Nah, tangki ini berfungsi untuk menyimpan bensin. Biasanya terbuat dari plastik atau logam yang tahan terhadap korosi dan juga dapat tahan lama. Desain tangki juga mencakup pipa yang mengalirkan bahan bakar ke pompa. Untuk komponen utama yang kedua itu adalah pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar bertugas mengalirkan bensin dari tangki menuju sistem injeksi atau karburator. Nah, pompa ini dapat berupa pompa mekanis atau yang digerakkan oleh mesin atau pompa elektrik yang menggunakan motor listrik. Dan fungsi pompa bahan bakar ini untuk menjaga tekanan yang stabil dari pembakaran. Komponen utama yang ketiga itu ada filter bahan bakar. Filter bahan bakar ini menyaring kotoran, air, dan partikel lain dari bensin sebelum mencapai mesin. Ini penting untuk mencegah kerusakan pada komponen mesin seperti injektor atau karburator. Nah, komponen utama yang kedua itu ada karburator. Karburator ini mengatur campuran udara dan bensin dengan menggunakan prinsip Venturi. Di sini, udara yang masuk ke silinder bercampur dengan bensin menghasilkan campuran yang optimal untuk pembakaran. Meskipun banyak kendaraan modern menggunakan sistem injeksi, karburator masih sering digunakan pada beberapa jenis kendaraan. Komponen utama yang kelima itu ada sistem injeksi bahan bakar. Pada kendaraan modern, sistem injeksi menggantikan karburator. Injektor menyemprotkan bensin langsung ke ruang bakar atau saluran masuk udara dalam bentuk kabut halus. Ini meningkatkan efisiensi pembakaran dan respon mesin. Komponen utamanya selanjutnya yaitu adalah sensor dan unit kontrol. Sensor dalam sistem ini seperti sensor tekanan dan suhu memantau kondisi bahan bakar dan mesin. Data yang diperoleh dikirim ke unit kontrol mesin atau ICU yang mengatur injeksi bahan bakar pengapian untuk mencapai efisiensi terbaik. Nah, sistem kerja pembakaran bahan bakar bensin itu diantara lain seperti pengisian silinder, kompresi, penyalaan, pembakaran, dan pembuangan. Nah, untuk
pengisian silinder itu campuran bensin dan udara masuk ke dalam silinder mesin melalui katup masuk, lalu dikompresi di piston bergerak naik memampatkan campuran. Bensin memerlukan kompresi yang lebih rendah dibandingkan solar. Nah, untuk sistem kerja penyalaan, busi memicu pembakaran dengan percikan api saat campuran mencapai titik kompresi maksimum. Untuk sistem kerja selanjutnya itu ada pembakaran. Gas hasil pembakaran yang dihasilkan mendorong piston ke bawah menghasilkan tenaga. Dan sistem kerja selanjutnya itu ada pembuangan. Gas sisa dibuang melalui katup buang dan biasanya menghasilkan asap. Kita akan masuk di keuntungan dan kekurangan sistem bahan bakar bensin. Keuntungan yang pertama itu ada performa mesin yang baik. Yang kedua itu emisi yang lebih rendah. Yang ketiga itu mudah diterapkan. Yang keempat pengaturan campuran yang efisien. Dan yang kelima itu biaya awal yang lebih rendah. Untuk kekurangannya yaitu efisiensi yang lebih rendah, pemeliharaan yang lebih sering. Yang ketiga itu kinerja dalam kondisi ekstrim. Yang keempat itu pengendalian emisi yang kurang dan yang kurang stabil. Dan yang kelima itu ada keterbatasan teknologi. Nah, kita akan masuk ke sistem pembakaran bahan bakar solar. Pengertiannya dari sistem bahan bakar pada motor diesel atau solar memiliki peranan yang sangat penting dalam menghasilkan energi pembakaran. Sistem yang berfungsi untuk menyediakan dan mensuplai bahan bakar bertekanan tinggi ke dalam silinder. Sistem pemberian bahan bakar solar adalah rangkaian komponen yang berfungsi untuk menyimpan, mengalirkan, dan mengatur pasokan solar ke mesin pembakaran dalam. Nah, sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa bahan bakar disuplai secara efisien untuk proses pembakaran sehingga menghasilkan tenaga yang optimal. Komponen utama dari sistem pembakaran bahan bakar solar itu antara lain ada yang pertama ada tangki bahan bakar, yang kedua pompa injeksi, yang ketiga filter bahan bakar, yang keempat injektor, yang kelima itu sistem penyemprotan, dan yang keenam itu sensor dan unit kontrol. Nah, untuk komponen utama tangki bahan bakar itu tangki berfungsi untuk menyimpan solar. Biasanya terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosi. Tangki ini memiliki desain yang memungkinkan aliran bahan bakar yang efisien ke komponen berikutnya. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu ada pompa injeksi. Pompa injeksi bertugas untuk mengalirkan solar dari tangki ke injektor dengan tekanan tinggi. Pompa ini bisa berupa pompa mekanis atau elektrik yang penting untuk menjaga tekanan yang diperlukan agar solar dapat disemprotkan dengan efisien ke ruang bakar. Nah, yang komponen utama yang ketiga itu ada filter bahan bakar. Filter bahan bakar ini menyaring kotoran, air, dan partikel lain dari solar sebelum mencapai mesin. Ini penting untuk melindungi injektor dan komponen mesin yang lainnya dari kerusakan yang disebabkan oleh kontaminasi. Untuk komponen selanjutnya itu ada injektor. Injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan solar ke dalam ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Penyemprotan ini meningkatkan pembakaran efisiensi dengan memastikan campuran yang baik antara solar dan udara. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada sistem penyemprotan. Beberapa kendaraan modern menggunakan sistem common rail, di mana satu rel menyuplai solar ke semua injektor dengan tekanan yang sangat tinggi. Sistem ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap injeksi solar, meningkatkan efisiensi dan performa mesin. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada sistem dan unit kontrol. Sensor dan unit kontrol. Nah, sensor seperti sensor tekanan dan suhu memantau kondisi bahan bakar dan mesin. Data yang diperoleh dikirim ke unit kontrol mesin atau UCU seperti
sistem pembakaran bahan bakar bensin tadi, yang mengatur injeksi solar untuk memastikan rasio campuran yang optimal, meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Sistem kerja dari pembakaran bahan bakar solar itu ada pengisian silinder, kompresi, penyalaan, pembakaran, pembuangan, metode penyalaan, rasio kompresi, efisiensi. Untuk pengisian silinder, solar diinjeksikan langsung ke dalam silinder di mana udara sudah berada pada tekanan tinggi. Untuk sistem kerja kompresi, yaitu mesin solar memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi, memanfaatkan udara hingga suhu yang sangat tinggi. Penyalaan, untuk penyalaan di sistem bahan bakar solar ini tidak ada busi. Pembakaran ini terjadi karena suhu tunggu yang dihasilkan selama proses kompresi. Pembakaran, untuk sistem kerja pembakaran, energi dari pembakaran gas hasil injeksi solar mendorong piston menghasilkan tenaga. Nah, untuk selanjutnya itu ada pembuangan. Sistem kerja pembuangan ini gas sisa dikeluarkan melalui katup buang. Penerapan dari sistem kerja bahan bakar solar ini diterapkan di sektor pertanian. Yang pertama itu traktor dan mesin pertanian. Penggunaan traktor dan mesin bermesin bensin atau solar itu membantu dalam pembajakan, penanaman. Mesin ini meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas pertanian. Nah, contoh alat pertaniannya yaitu selain traktor, berbagai alat seperti pemotong rumput, kultivator, dan sprayer juga sering menggunakan bahan bakar solar ini. Nah, yang penerapan yang kedua itu ada transportasi hasil pertanian. Maksudnya dari transportasi hasil pertanian yaitu adalah kendaraan pengangkut yang menggunakan bensin atau solar, sangat penting untuk mengangkut hasil pertanian dari ladang ke pasar atau tempat penyimpanan. Ini membantu dalam menjaga kesegaran produk dan mengurangi kerusakan. Untuk penerapan yang ketiga itu ada pengoperasian subpompa air. Maksud dari penerapan ini yaitu di daerah yang tidak terjangkau listrik, itu misal di desa pelosok atau di mana, itu pompa air yang menggunakan mesin bensin atau solar dapat digunakan untuk irigasi. Ini penting untuk memastikan tanaman mendapatkan cukup air terutama di musim kemarau. Untuk penerapan pengolahan hasil pertanian yang keempat itu contohnya mesin-mesin di pabrik pengolahan hasil pertanian seperti penggiling, pengemas, dan pemroses seringkali menggunakan bahan bakar solar atau bensin untuk operasional. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodik Alfadilah dari TP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor 4 tak diesel. Nah, di sini ada daftar isinya. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua itu ada pendahuluan, yang ketiga itu ada rumusan masalah, dan yang keempat itu ada prosedur kerja. Nah, latar belakangnya. Latar belakang mesin diesel ini ditemukan oleh seorang insinyur Jerman yang bernama Rudolf Diesel. Mesin ini masuk dalam kategori internal combustion engine yang menggunakan solar sebagai bahan bakar. Internal combustion engine merupakan kelompok engine yang melakukan pembakaran di dalam mekanisme engine. Sementara kelompok lainnya, yakni external combustion engine, melakukan pembakaran di tempat yang terpisah dengan mekanisme mesin. Contohnya mesin uap yang pembakarannya terjadi di dalam tungku khusus. Nah, pendahuluan. Mesin diesel 4 tak adalah internal combustion engine yang memiliki 4 langkah dalam satu siklusnya. Ini sangat mirip dengan mesin bensin 4 tak, sehingga sulit untuk membedakan dalam keadaan bongkaran mana mesin bensin dan mana mesin diesel. Nah, prinsip kerjanya itu di mesin diesel 4 tak yakni menghasilkan satu pembakaran tiap siklus, di mana per siklus terdapat 4 langkah.
Setiap langkah berlangsung selama setengah putaran engkol, sehingga bisa dikatakan mesin diesel 4 tak menghasilkan satu putaran dalam 2 kali putaran engkol. Nah, di sini masih ada pendahuluan. Di mesin 4 tak diesel ini terdapat banyak komponen. Yang pertama itu ada piston, kepala silinder, berfungsi semua sirkulasi udara, baik udara bersih atau gas buang ada di dalam kepala silinder. Blok silinder ini berbentuk blok silinder 4 tak tidak memiliki lubang intake seperti 2 tak. Katup hisap. Nah, katup hisap ini berfungsi sebagai katup masuk udara ke ruang bakar. Intake manifold saluran udara bersih menuju ruang bakar. Komponen yang selanjutnya itu ada katup buang, berfungsi sebagai katup buang gas sisa pembakaran. Exhaust manifold adalah saluran gas buang. Dan komponen selanjutnya yaitu ada injektor. Nah, di sini ada foto dari mesin 4 tak diesel. Di sini terdapat exhaust valve, full injector ini ada berada di tengah. Dan ini ada cooling fins gunanya untuk mendinginkan. Selanjutnya, nah di mesin motor 4 tak diesel ini ada 4 langkah sama seperti mesin bensin 4 tak. Yang pertama itu ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, di sini ada contoh dari gambar-gambar 4 langkahnya. Nah, yang pertama itu ada langkah hisap. Langkah hisap itu berlangsung saat piston bergerak dari TMA ke TMB. Ini menyebabkan pembesaran volume. Saat langkah ini, katup hisap terbuka. Di sini katup hisap. Sehingga pembesaran volume ruang bakar akan menghisap udara bersih yang ada pada intake manifold. Nah, langkah selanjutnya itu langkah kedua yaitu ada langkah kompresi. Langkah kompresi ini berlangsung setelah langkah hisap, di mana piston bergerak dari TMB ke TMA memperkecil volume ruang bakar. Saat ini kedua katup, baik katup hisap atau katup buang, tertutup rapat. Nah, berarti saat langkah kompresi ini katup hisap dan katup buang itu tertutup rapat, sehingga pengecilan ruang bakar berimbas pada peningkatan suhu dan tekanan udara di dalam ruang bakar. Nah, yang ketiga itu ada langkah usaha. Langkah usaha terjadi di akhir langkah kompresi, saat piston mencapai TMA. Pada titik ini, volume ruang bakar menjadi sangat kecil, sehingga suhu dan tekanan udara ada pada posisi di tinggi-tingginya. Saat ini pula, injektor menyemprotkan sejumlah solar ke dalam ruang bakar yang berisi dengan udara bertekanan dan bersuhu tinggi. Hasilnya solar terbakar seketika karena suhu udara melebihi titik nyala solar. Hasil dari pembakaran tersebut berupa ekspansi yang mendorong piston bergerak ke TMB. Nah, di sini ada contoh dari langkah usaha. Selanjutnya itu ada langkah buang. Langkah buang ini berlangsung seusai piston terkena ekspansi pembakaran atau piston mencapai TMB. Piston bergerak dari TMB ke TMA dengan katup buang terbuka. Gerakan piston ke atas atau pengecilan volume akan mendorong gas sisa pembakaran keluar dari dalam ruang bakar menuju exhaust manifold. Setelah piston mencapai TMA, katup buang tertutup. Piston kembali bergerak ke TMB dan katup buang terbuka. Lalu siklus ini selanjutnya kembali berlangsung. Nah, di sini ada contoh dari gambar langkah buang. Di sini gas akan dikeluarkan melalui katup
katup buang ini, gas akan keluar dari sini dan akan menghasilkan asap dari sisa-sisa pembakaran yang terjadi di langkah kompresi. Dan siklus ini terjadi berulang-ulang Nah, di sini ada penerapan dari motor bakar 4 tak diesel. Nah, motor bakar 4 tak diesel ini banyak diterapkan dalam sektor pertanian antara lain. Yang pertama itu motor bakar 4 tak diesel itu banyak diterapkan di traktor. Nah, traktor diesel ini sering digunakan untuk membajak, menanam, dan mengolah tanah. Mesin ini memberikan tenaga yang besar dan efisiensi bahan bakar yang baik untuk pekerjaan berat. Nah, penerapan dari sektor pertanian yang kedua yaitu ada alat pemrosesan tanaman. Nah, seperti mesin pemotong padi, perontok, dan alat lain yang menggunakan motor diesel dapat meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses panen. Nah, penerapan motor bakar 4 tak diesel yang ketiga yaitu ada pompa air. Nah, pompa air ini banyak di sistem irigasi pertanian menggunakan pompa air diesel untuk mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian, terutama di daerah yang jauh dari sumber listrik. Selanjutnya yaitu ada persamaan. Nah, persamaan dari mesin diesel 4 tak dan 2 tak memiliki piston yang sama-sama bergerak naik turun, sama-sama menggunakan udara dan solar sebagai material pembakaran, sama-sama menggunakan daya ekspansi yang mendorong piston sebagai tenaga utama mesin, sama-sama menggunakan mekanisme engkol untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putaran sementara. Nah, perbedaannya itu Nah, di sini ada perbedaan dari motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama itu ada perbedaan di siklus kerja. Motor 4 tak diesel itu mengoperasikan dalam 4 langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada 4 langkah, yaitu langkah hisap, kompresi, langkah usaha, langkah kompresi, dan langkah buang. Setiap langkah memerlukan satu putaran penuh poros engkol. Nah, di 2 tak ini mengoperasikan dalam 2 langkah saja, yaitu satu siklus terdiri dari langkah kompresi dan langkah buang, sehingga menghasilkan satu siklus setiap 2 putaran poros engkol. Perbedaan yang kedua itu ada efisiensi bahan bakar. Motor 4 tak diesel ini umumnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar karena proses pembakaran yang lebih lengkap. Sedangkan 2 tak cenderung kurang efisien dan menghasilkan lebih banyak emisi karena proses pembakaran tidak seoptimal 4 tak. Perbedaan yang ketiga itu ada tenaga dan torsi. 4 tak memproduksi torsi yang lebih besar pada putaran rendah, ideal untuk pekerjaan. Sedangkan 2 tak mampu memberikan daya lebih besar pada putaran tinggi tapi tidak sebaik motor 4 tak diesel torsi pada putaran rendah. Sekian dari presentasi saya tentang motor bakar 4 tak diesel. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sodikal Fadilah dari tab P dengan NPM 2314071056. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar 2 tak. Pendahuluan. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston, berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Motor bakar 2 tak. Di sini saya akan
menjelaskan tentang latar belakang dari motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi, mesin 2 tak juga telah digunakan dalam mesin diesel, terutama dalam rancangan piston berlawanan kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal pesiar dan V8 untuk truk dan kendaraan berat. Prinsip kerja motor 2 tak. Yang pertama itu ada langkah hisap dan kompresi. Terjadi ketika piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas. Campuran udara dan bahan bakar masuk ke poros engkol dan dimampatkan pada langkah kompresi. Kedua tahap ini terjadi dalam satu langkah. Yang kedua itu ada langkah usaha dan buang. Terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah TMB. Pembakaran terjadi akibat busi memantik campuran dan hasil pembakaran langsung terbuang melalui katup outlet. Kedua tahap ini terjadi dalam satu langkah. Nah, ini adalah penjelasan dari prinsip kerja, lanjutan dari slide sebelumnya. Yang pertama itu ada langkah ke-1, yaitu piston bergerak ke TMA, dari TMA ke TMB. Dari pergerakan TMA ke TMB, piston akan menekan sebuah ruang yang ada di bawahnya. Apabila keberadaan piston semakin jauh meninggalkan TMA, di sini akan mengalami peningkatan tekanan pada ruang tersebut. Nah, dalam keadaan titik tertentu, ring piston akan melalui lubang pembuangan gas serta suatu lubang yang memasuki gas. Pada umumnya, ring piston akan lebih dulu melubangi pembuangan setelah melalui lubang pembuangan gas. Pada umumnya, ring piston akan lebih dulu melalui lubang pembuangan. Setelah melalui lubang pembuangan, gas yang ada pada ruang bakar akan keluar dari pembuangan. Dan saat piston melalui lubang masukan, gas yang ada pada ruang bilas akan terpacu masuk ke dalam piston sekalian mengeluarkan gas dari ruang bakar mengarah ke lubang pembuangan. Pada saat tersebut, piston akan terus memberikan tekanan kepada ruang bilas hingga pada titik TMB. Gas yang ada di dalam ruang bilas untuk masuk dalam ruang bakar. Untuk prinsip kerja langkah kedua, piston bergerak dari TMB ke TMA. Ini adalah yang sebaliknya dari langkah yang pertama, yang dimana piston akan menyerap gas dari adanya campuran udara, bahan bakar, serta pelumas ke dalam ruang bilas. Campuran tersebut disebabkan oleh karburator atau sistem injeksi. Pada saat melalui lubang masukan dan pembuangan, piston akan memadatkan suatu gas yang tinggal di dalam ruang bakar. Selanjutnya, piston akan selalu memadatkan gas yang ada di dalam ruang bakar hingga TMA. Sebelum piston sampai ke TMA, di situ busi akan menyala dan membakar gas yang ada di dalam ruang bakar. Pembakaran yang terjadi di dalam ruang bakar pada saat piston mulai bergerak dari TMA menuju ke TMB, proses tersebut
membutuhkan waktu agar bisa gas terbakar dengan sempurna dari api yang dihasilkan oleh busi. Komponen utama motor bakar 2 tak yaitu silinder, tempat terjadinya pembakaran. Yang kedua itu ada piston, bergerak naik turun dalam silinder untuk menghasilkan tenaga. Suku cadang penghubung, menghubungkan piston dengan crankshaft. Yang keempat itu ada crankshaft, mengubah gerakan piston menjadi gerakan putar. Yang kelima itu ada kepala silinder, menyegel bagian atas silinder. Yang keenam itu adalah ada aluran masuk dan keluar, mengatur aliran bahan bakar dan gas buang. Yang ketujuh itu ada sistem pelumasan, yang menyediakan pelumasan untuk komponen bergerak. Kelebihan dari mesin motor 2 tak yaitu dibandingkan mesin 4 tak, mesin 2 tak memiliki beberapa kelebihan. Yaitu yang pertama, hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. Kombinasi kedua kelebihan di atas menjadikan rasio berat terhadap tenaga atau power to weight ratio mesin 2 tak lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Mesin 2 tak itu lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Meskipun memiliki berbagai kelebihan, mesin ini sudah jarang digunakan dalam kendaraan-kendaraan, terutama kendaraan mobil, dikarenakan oleh beberapa kekurangan. Nah, ini ada kekurangan dari mesin motor 2 tak. Yang pertama itu efisiensi bahan bakar mesin 2 tak lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak, atau bisa disebut juga boros. Mesin 2 tak memerlukan percampuran oli dengan bahan bakar atau oli samping untuk pelumasan silinder mesin. Kedua hal di atas mengakibatkan biaya operasional mesin 2 tak menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya operasional mesin 4 tak. Mesin 2 tak menghasilkan polusi udara lebih banyak. Polusi terjadi dari pembakaran oli samping dan gas dari ruang bilas yang lolos atau bocor dan masuk langsung ke lubang pembuangan. Pelumasan mesin 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak. Ini mengakibatkan usia suku cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih singkat. Nah, di sini ada perbedaan motor bakar 2 tak dan 4 tak tadi, yaitu perbedaan desain 2 tak dengan mesin 4 tak. Pada mesin 2 tak, sekali pembakaran terjadi dalam satu putaran penuh pada poros engkol atau crankshaft. Sedangkan pada mesin 4 tak, sekali proses pembakaran terjadi dalam 2 putaran penuh pada poros engkol. Yang perbedaan yang kedua itu mesin 4 tak memerlukan mekanisme katup dalam bekerjanya untuk membuka dan menutup lubang pemasukan dan pembuangan. Sedangkan pada mesin 2 tak tidak membutuhkan katup. Piston berfungsi untuk membuka dan menutup lubang pemasukan dan pembuangan. Nah, pada awalnya mesin 2 tak tidak dilengkapi dengan katup, namun dalam perkembangannya katup satu arah akan dipasang di antara ruang bilas dan karburator untuk menjaga agar gas yang sudah masuk ke dalam ruang bilas tidak dapat masuk kembali ke karburator, sehingga menjaga tekanan dalam ruang bilas secara ketat saat piston mengkompresi ruang bilas. Lubang pemasukan dan lubang pembuangan pada mesin 2 tak terdapat pada dinding silinder, sedangkan pada mesin 4 tak terdapat pada kepala silinder. Ini adalah perbedaan utama yang membuat mesin 4 tak tidak menggunakan oli samping. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.